Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Salman Alfarezi. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses untuk membuat sebuah database terkhususnya bagi pemula. Di sini saya tidak sendirian, saya bersama teman saya Bayu Laksamana. Kita berdua akan melakukan sebuah proses pembuatan database. Gitu. Untuk itu, mari kita lanjut ke proses pembuatannya. Ini untuk alur dari pembuatan databasenya. Jadi database yang akan kita buat yakni mengenai database kepegawaian. Dan di sini ada alur dari pembuatan database sederhananya. Pertama, kita mulai dari IRD-nya terlebih dahulu. Kita buat IRD segala macam. Setelah itu, setelah kita membuat IRD-nya, kita akan memasukkan data tersebut ke dalam Excel menjadi sebuah tabel agar nantinya bisa lebih mudah untuk dijadikan sebuah database di dalam command prompt gitu. Nah, setelah dari Excel, kita lanjut ke pembuatan database-nya di command line menggunakan aplikasi XAMPP. Nah, teman-teman sebetulnya banyak aplikasi MySQL yang yang bisa nanti teman-teman gunakan. Nah, salah satunya adalah XAMPP. Sini saya menggunakan XAMPP karena open source ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan aplikasi ini gratis tanpa berbayar sedikit pun gitu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke IRD-nya ya teman-teman. Di sini saya udah membuat sebuah IRD tentang database kepegawaian. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa entitas dan juga atribut-atribut tertentu. Mungkin agak kurang jelas ya. Kita zoom dulu sedikit. Nah, ini lumayan. Nah, di sini teman-teman, ini adalah sebuah IRD dari rangkaian IRD dari database kepegawaian. Jadi untuk struktur penggajian atau informasi dari sebuah kepegawaian gitu ya, karyawan. Di sini ada entitas karyawan, entitas utamanya karyawan. Nah, selanjutnya ada entitas jabatan juga ya. Entitas jabatan, terus entitas gaji dan ada entitas proyek di sini. Selanjutnya ke bawah ada entitas absensi untuk nanti absensi karyawan gitu ya. Dan ini ada user. User ini untuk mengakses atau login kepada karyawan. Nah, relasinya bagaimana? Nah, di sini saya akan mulai jelasin satu persatu ya. Pertama, dari entitas user ke entitas karyawan. Ini relasinya one to one ya. Jadi mengartikan bahwa user ini hanya dapat mengakses satu akun karyawan saja. Jadi tidak lebih gitu ya. Tidak lebih. Jadi user ini hanya bisa mengakses satu akun karyawan aja untuk login gitu ya. Atributnya ada ID user, username, terus password seperti itu. Nah, selanjutnya ada entitas karyawan. Nah, ini entitas karyawan, atributnya ID karyawan, terus ada nama, alamat, dan juga tanggal masuk. Nah, entitas karyawan kita lanjut ke entitas jabatan dulu lah ya. Nah, ini entitas jabatan sebelah sini. Entitas jabatan ini relasinya dengan karyawan adalah one to many ya. One to many dari jabatan ini, one to many. Mengartikan bahwa jadi satu jabatan ini teman-teman, satu jabatan ini
bisa dimiliki oleh lebih dari satu karyawan. Contohnya misalnya apa ya? Admin atau manajer gitu ya, staff. Nah, jabatan staff ini bisa dimiliki oleh lebih dari satu orang gitu, teman-teman. Bisa dua atau tiga. Makanya di sini relasinya adalah one to many. Nah, di sini untuk ID jabatan sebagai foreign key daripada eh entitas jabatan yang disimpan di entitas karyawan nantinya. Dan selanjutnya ada ini absensi ya, teman-teman. Absensi karyawan dengan absensi entitasnya apa? Entitasnya adalah one to many, sama dengan jabatan dengan karyawan. Gitu. Jadi mengartikan bahwa entitas absensi ini eh, atau si karyawan ini bisa memiliki lebih bisa memiliki banyak absensi gitu. Jadi untuk sistem pengabsenan, dia satu karyawan ini bisa memiliki lebih dari satu absensi gitu, teman-teman. Selanjutnya ada eh proyek ya di sini. Ada entitas proyek. Nah, di sini proyek dan karyawan ini entitasnya many to many gitu. Jadi mengartikan bahwa si karyawan ini dapat bergabung di lebih dari satu proyek, dan sebaliknya pun begitu, teman-teman. Makanya di sini akan dibuat sebuah entitas baru untuk menyambungkan antara karyawan dan proyek gitu. Nah, selanjutnya ada entitas gaji. Nah, di sini entitas gaji berhubungannya dengan jabatan. Jadi relasinya one to one gitu ya. Satu jabatan ya punya satu gaji tertentu gitu. Satu gaji pokok. Misalnya eh apa ya? Staff itu gajinya berapa gitu. Punya satu gaji pokok. Atau karyawan biasa punya gaji pokok juga gitu ya. Jadi setiap jabatan itu, setiap masing-masing jabatan memiliki satu gaji pokok gitu, teman-teman. Nah, ini untuk IRD-nya. Sekarang kita langsung saja untuk pembuatan daripada database. Pertama, kita buka eh, data di Excel dulu yang telah kita buat. Nah, seperti ini. Tadi yang seperti yang digambarkan dalam IRD, kita pindahkan ke Excel biar nanti untuk mempermudah kita membuat database gitu ya. Ada tabel user, tabel karyawan, tabel jabatan, tabel absensi, tabel gaji, tabel proyek, dan di sini ada tabel karyawan proyek yang untuk menjadi penyambung antara tabel karyawan dan tabel proyek gitu. Seperti itu, dan kita lanjut ke aplikasi dari XAMPP-nya untuk membuat database ya. Pertama, kita langsung saja buka XAMPP. Bentar. Nah, ini untuk tampilan dari XAMPP-nya ya, teman-teman. Nah, kita start dulu Apache dan MySQL-nya. Setelah di start, baru kita bisa ke command line-nya. Kita klik ini. Nah, di sini ada command line, kita awasin dulu. Kita buat seperti ini ya, teman-teman. Biar agak mudah. Mana ini?
Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini untuk tampilan awal dari aplikasi Exampp. Jadi apa yang akan kita lakukan? Sekarang kita masuk dulu ke user tertinggi di MySQL, yakni root gitu ya. Kita masuk dulu. Caranya ketikan MySQL -u root gitu ya. Nah, di sini ada enter password. Jadi kalau teman-teman sudah membuat passwordnya, silakan dimasukkan. Tapi kalau misalnya teman-teman belum buat pun tidak masalah. Jadi langsung enter aja. Nah, di sini kita sudah masuk eh, ke dalam MySQL. Nah, di sini dengan user tertinggi yakni root. Nah, apa yang akan kita lakukan? Di sini kita langsung saja buat dari database-nya, yakni dengan menggunakan SQL atau struktur query language yang telah kita pelajari sebelumnya. Untuk membuat database yakni query-nya seperti ini. Langsung saja create database. Nama database-nya kepegawaian. Seperti ini. Query oke, artinya apa? Artinya database sudah berhasil dibuat. Nah, selanjutnya apa? Nah, di sini kita akan menggunakan user tapi bukan root gitu teman-teman. Jadi di sini kita akan buat user baru untuk nanti melanjutkan pembuatan database gitu ya. Kenapa dengan root gitu ya? Kenapa nggak root aja? Bisa aja teman-teman root aja. Cuman di sini karena saya dan rekan saya mengerjakan sebuah project UAS, yakni ada perintah untuk pembuatan user baru gitu ya. Di sini kita akan buat sebuah user terlebih dahulu gitu ya, teman-teman. Sebelumnya kita ini dulu ya. Use. Kita pilih dulu ininya database-nya. Kepegawaian. Use kepegawaian. Oke. Database change artinya udah terpilih ya. Selanjutnya kita buat user baru. Misalnya nama saya sendiri ya. Bagus Salman aja. Nah, di sini identified by, ini kalau kita mau memasukkan sebuah kata kunci atau password, kita lanjutkan dengan identified by. Selanjutnya masukin password yang ingin kita buat gitu seperti ini contohnya. Apa ya? UAS Salman gitu aja ya, UAS Salman. Nah, selanjutnya ini query oke, artinya user berhasil dibuat gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan memberikan hak akses kepada user yang telah kita buat gitu ya. Jadi kita udah berhasil buat sebuah user baru, Bagus Salman. Nah, ini untuk passwordnya. Nah, sekarang kita akan memberikan hak akses
agar si user ini nantinya bisa mengakses atau meneruskan pembuatan database yang tadi kita buat atau database kepegawaian. Kita buat berikan hak akses dengan mengetikkan grant all privilege on database-nya apa? Kepegawaian ya. Tuh user yang telah kita buat tadi. Misalnya ini. Bagus Salman tadi ya. Oh, maaf teman-teman, di sini saya salah mencet jadi hilang. Kita ulangi lagi. Ulangi lagi ya teman-teman. Tadi ada kesalahan. Grant all privilege on. Nama databasenya kepegawaian. Tuh user yang telah kita buat. Bagus Salman. Ya seperti ini. Bagus Salman at localhost with grant option. Nah, seperti ini. Jangan lupa tanda petik. Oke, sudah berhasil ya query oke. Selanjutnya kita tambahin lagi. On bentar. Ini ya. Seperti ini. Oke. User sudah diberikan sebuah hak akses. Selanjutnya agar lebih jelas kita akan tampilkan lihat gitu ya hak akses dari user Bagus Salman ini gitu ya. Saya sendiri. Bagaimana? Tinggal perintahnya begini. Show grants for usernya Bagus Salman localhost. Seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya hak akses yang diberikan kepada user saya sendiri ya, Bagus Salman. All privilege gitu ya. Nah, ini artinya Bagus Salman ini sudah bisa mengakses atau meneruskan database gitu ya. Meneruskan pembuatan database tadi. Selanjutnya kita exit terlebih dahulu. Exit. Setelah itu kita bersihkan layar dengan CLS. Nah, ini kita sudah exit ya teman-teman dari root. Tadi kan kita memakai root. Nah, sekarang kita akan coba mengakses menggunakan user yang telah kita buat tadi.
Nah, caranya bagaimana? Sama seperti awal. Kita ketik MySQL -u Bagus Salman -p. Nah, di sini akan ada perintah enter password. Jadi kita masukkan password yang telah kita buat juga tadi sebelumnya. Seperti ini. Nah, ini udah masuk ya, teman-teman. Nah, kita akan coba meneruskan database yang tadi. Kita lihat dulu databasenya. So, databases. Nah, di sini kita gunakan yang tadi. Use kepegawaian. Ya. Oke, sudah dipilih. Baru selanjutnya kita akan buat satu persatu dari tabel yang telah kita buat itu ya. Di sini kita mengikuti tabel yang ada di Excel ya. Kita coba dari tabel karyawan dulu lah. Karyawan. Cara perintah ininya sama ya. Create table. Nama tabelnya karyawan. Karyawan ya. Selanjutnya kita masukkan kolom-kolom yang ada di tabel karyawan. Nah, kita ikut di sini ya. Ada ID karyawan. Karyawan tipe datanya integer, not null, kita set. Selanjutnya kita set auto increment. Ini kalau udah, lanjut lagi. Ada nama ya, nama varchar, tipe datanya varchar 50. Not null ya teman-teman. Lanjut ada tanggal masuk. Tanggal masuk tipe datanya date. Setelah itu alamat. Alamat tipe datanya teks. Nah, setelah itu kita akan jadikan ID karyawan ini sebagai primary key. ID karyawan. Setelah itu enter. Di sini kita set engine InnoDB ya. Sebetulnya udah defaultnya InnoDB. Cuman bisa juga kita tambahkan seperti ini agar ditentukan lebih jelas gitu ya teman-teman, agar tidak salah penempatan. Oke, query oke, artinya table karyawan sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita cek apakah benar dengan melihat show tables. Ya, betul. Tabel karyawan sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita akan buat tabel user ya, teman-teman. Seperti tadi, create table user.
ada ID user ya, ID user integer not null. Kita set auto increment juga, auto increment, oke. Selanjutnya username varchar 50. Ini not null juga. Username varchar 50 not null, oke. Ini titik ya teman-teman, koma. Seperti itu. Lanjut password misalnya si user mau login menggunakan passwordnya varchar 15. Apalagi not null juga ya, kita set not null juga. Setelah itu udah ya, kita set seperti tadi primary key-nya, primary key ID user. Ini teman-teman, seperti ini. Itu tutup sama seperti ini. Oke, query oke. Kita show. Ada ya. Lanjut kita buat tabel jabatan. Create table jabatan ya teman-teman. Create table jabatan, oke. Ada ID jabatan. ID jabatan integer not null. Kita set auto increment juga. Auto increment, oke. Selanjutnya nama jabatan. Salah. Nama jabatan apa? Varchar ya. Varchar 50. Ini not null juga. Nama jabatan not null, oke. Setelah itu set primary key. ID jabatan seperti ini. Berhasil dibuat ya. Sekarang kita buat juga tabel karyawan, udah. Jabatan, absensi. Create tabel absensi. Kita masukkan kolom-kolomnya.
auto increment ya. Wih, salah. Auto increment. Selanjutnya ada apa lagi? Keterangan ya. Keterangan varchar 5. Varchar 50 misalnya. Kalau not no juga. Oke, setelah keterangan tanggal setelah tanggal udah ya, kita primary key lagi, kita set primary key nya ID absen, primary key ID absen. Oke. Oh, maaf teman-teman, ada typo. Kita ulang lagi. Di sini ada typo sedikit. Oke, berhasil ya. Selanjutnya kita buat tabel berikutnya. User udah, karyawan udah, jabatan, absensi, gaji ya. Create tabel gaji. Sama kita auto increment. Ada tunjangan. Desimal. Selanjutnya bulan, varchar, gaji pokok, Oke, kita set lagi ID gajinya sebagai primary key ya. Primary key seperti itu. Primary key ID gaji, oke. Nah, sudah dibuat ya. Apalagi ya?
kita lihat dulu ada tabel apa aja yang udah dibuat. Absensi, gaji, jabatan, karyawan, user. Udah. Oh ya, satu lagi proyek ya teman-teman. Kita buat ID proyek. ID tabel proyek. Create table proyek. Oke. ID proyek. Auto increment ID project integer auto. Oke. Nama proyek varchar ini ya. Oke. Ada deskripsi misalnya teks, tanggal mulai, date, oke. Tanggal selesai, date juga. Oke. Kita jadiin primary key-nya ID-nya ya. ID proyek. ID proyek seperti ini. Oke teman-teman, sudah selesai dibuat seluruh tabelnya. Nah, kita lihat lagi ya. Nah, di sini sudah semua tabel kita buat. Ada tabel absensi ya, ada tabel gaji, tabel jabatan, tabel karyawan, juga proyek dan user. Nah, selanjutnya setelah membuat tabel, kita akan melakukan insert data terlebih dahulu ya. Nah, tapi sebelum insert data, kita akan melakukan atau membuat sebuah relasi yang telah tadi kita jelaskan di RD. Sekarang kita implementasikan di command line untuk pembuatan relasinya gitu teman-teman. Yang kita tahu relasinya ada one to one, one to many, dan ada many to many ya. Nah, di sini kita lanjut saja untuk relasi one to one, yakni ada tabel user dan tabel karyawan. Nah, di tabel user ini menyimpan ID karyawan sebagai foreign key atau FK dan sekaligus unique gitu ya, teman-teman. Referensinya dari tabel karyawan gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita tambahkan dulu tabel karyawan ke tabel ID karyawan ke user. Setelah itu kita buat si tabel ID karyawan di usernya itu sebagai foreign key
atau unique queue-nya gitu ya. Setelah itu setelah itu dibuat, maka akan berhasil untuk membuat relasi one to one gitu ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita cek dulu ya struktur data yang ada di kedua tabel tersebut, yakni tabel user dan tabel karyawan. Nah, di sini untuk tabel user dan kita lihat juga ya karyawan. Nah, di sini ada struktur dari tabel user dan karyawan. Nah, seperti yang di Excel ya, kita akan menambahkan foreign key di user, yakni ID karyawan. Pertama, kita akan menambahkan kolom ID karyawan di tabel user di atas ini nih. Nah, query-nya seperti ini. Cukup mengetikkan alter table user misalnya. Add column. Maaf ya. Kolom. Apa kolomnya? ID karyawan. Integer. Query oke. Okay. Nah, selanjutnya kita coba cek lagi. Nah, di sini sudah ada sebuah kolom di tabel user, yakni ID karyawan. Cuman key-nya kita belum masukkan, atau unique queue-nya kita belum tambahkan di tabel user ini. Nah, kita akan menambahkan foreign key dan sekaligus unique queue-nya. Sama seperti tadi. Table user, caranya add constraint ya, fk underscore user underscore karyawan. Foreign key-nya kita tentukan foreign key ID karyawan. Referensi dari mana? Dari karyawan ya. Karyawan, ID karyawan. Setelah itu kita tambahkan juga unique queue-nya. Kita jadikan unique queue. Add constraint unique queue sebentar. Gimana ya? ID seperti ini ya. ID karyawan unique queue. Saya agak sedikit lupa ya teman-teman, tapi coba dulu. ID karyawan ID karyawan. Sekarang kita coba. Oke, berhasil ya. Kita coba lihat. Maaf. Oke,
Di sini kita berhasil menambahkan kolom ID karyawan ke user sekaligus menjadikannya sebuah foreign key dan unique key ya, yang nantinya akan diambil referensinya dari tabel karyawan ini nih, ID karyawan. Selanjutnya kita akan buat relasi juga antara karyawan dan jabatan. Ini yang tadi saya bilang ID karyawan dan jabatan itu adalah relasinya one to many gitu ya teman-teman. Jadi ID jabatan akan ada foreign key di tabel karyawan gitu sebagai foreign key-nya. Langsung saja seperti awal kita tambahkan dulu alter tabel karyawan, kita tambahkan kolom ya, add kolom ID jabatan, ID jabatan, maaf, oh iya benar. Setelah itu kita jadikan foreign key, add constraint FK karyawan ya, underscore jabatan. Ini foreign key-nya adalah ID jabatan ya teman-teman. Kita buat ID jabatan di kolom karyawan ini sebagai foreign key references dari jabatan ya. Jabatan apa? Jabatan ID jabatan seperti ini. Nah, di sini teman-teman ada sedikit perbedaan untuk penambahan relasi one to many dan one to one tadi yang kita buat sebelumnya. Untuk one to many ini kita tidak perlu menjadikan foreign key-nya sebagai unique key ya, karena yakni tadi bersifat one to many. Jika tadi one to one itu harus dijadikan sebagai unique queue-nya agar bisa nanti berelasi sebagai one to one gitu ya. Jadi ini di one to many tidak harus unik teman-teman. Udah kita cobain aja. Query oke. Jadi karyawan dan jabatan sudah ada relasi yakni one to many. Selanjutnya apa? Kita akan merelasikan juga tabel absensi dengan karyawan. Ini di tabel absensi akan menyimpan sebuah kolom ID karyawan sebagai foreign key-nya yang nanti akan berelasi dengan tabel karyawan sebagai one to many juga gitu ya. Jadi ini juga yang absensi dengan karyawan itu tidak membutuhkan unique queue gitu ya teman-teman. Langsung saja kita tambahkan kolom ke tabel absensi ya teman-teman. Absensi, alter tabel absensi, add kolom ID karyawan ya, integer. Oke. Sesudah itu kita akan buat juga relasinya ya. Add constraint f foreign k underscore absensi underscore karyawan. Bentar. Oke, setelah itu
Foreign key-nya apa? ID karyawan. Referensi dari ID karyawan. Seperti ini ya, sama, tidak memerlukan unique, jadi langsung saja. Oke. Kita oh iya, tadi kita belum cek ya di tabel relasi antara karyawan dan jabatan, dan jadi kita juga belum mengecek tabel strukturnya yang udah diperbarui sekarang. Kita coba cek DSC karyawan ya, karyawan dulu. Nah, di kolom karyawan ini sudah menyimpan ID jabatan sebagai foreign key dari tabel jabatan. Nah, teman-teman, kita coba cek yang kedua, yakni apa namanya, absensi ya. Nah, di absensi juga sudah terdapat ID karyawan sebagai foreign key yang nantinya akan mengambil referensinya dari tabel karyawan gitu ya, teman-teman. Oke, sekarang absensi sudah, jabatan sudah. Nah, sekarang gaji ya. Gaji relasinya ke tabel jabatan, dimana di tabel gaji akan menyimpan ID jabatan juga ya, teman-teman. Jadi menandakan bahwa nanti jabatan ini memiliki gaji pokok gitu ya. Gaji pokoknya berapa gitu. Oke, lanjut, langsung saja kita tambahkan kolom ID jabatan ke gaji, ke tabel gaji. ID jabatan integer oh udah ya, maaf teman-teman, kita sedikit lupa ya, kita ulangi lagi. Oke, mohon dimaklum. Oke, selanjutnya kita jadikan tabel yang udah ditambahkan tadi sebagai foreign key. And constraint jabatan. Selanjutnya foreign key. Foreign key-nya ID jabatannya kita jadikan foreign key di sini. ID references jabatan ID jabatan. Oke, karena ini one to one, maka kita perlu menambahkan menjadikannya sebagai unique ya, seperti awal constraint
unique ID jabatan, udah ya teman-teman, kita coba lihat. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan ID jabatan di tabel gaji sebagai foreign key sekaligus unique key gitu ya, teman-teman. Oke, dan apa yang kita belum tambahkan ialah tabel proyek dan karyawan ya, teman-teman. Kita lihat dulu. Kita lihat struktur dari tabel proyek. Nah, jadi teman-teman seperti ini. Relasi antara tabel karyawan dan tabel proyek itu adalah many to many, seperti yang tadi saya telah jelaskan di ERD. Maka untuk implementasi dari sebuah relasinya adalah relasi itu akan membentuk sebuah tabel relasi, atau kalau misalnya di ERD itu akan menjadi sebuah entitas baru. Itu makanya di sini di implementasinya kita akan membuat sebuah tabel baru untuk menyambungkan tabel proyek dan juga tabel karyawan gitu ya. Karena ya tadi seperti yang saya telah jelaskan, tabel proyek dan tabel karyawan ini relasinya adalah many to many. Maka kita akan buat sebuah tabel baru, yakni tabel karyawan proyek ya. Create tabel karyawan proyek, create table kan proyek. Oke. Nah, di tabel karyawan proyek ini dia akan menyimpan ID proyek dan juga ID karyawan. Itu sebagai apa? Sebagai foreign key untuk referensi dari kedua tabel tersebut, dan sekaligus menjadi primary key dari tabel relasi baru tersebut gitu ya. Oke, langsung saja. Di sini ada ID karyawan. Integer not null. Oke, di sini ada ID proyek juga. Sama ya, integer. Not null. Selanjutnya kita tambahin di tabel karyawan proyek ini peran dan tanggal bergabung. Perannya varchar ya. Varchar ini tanggal bergabung, date. Nah, untuk primary key-nya kita tentukan juga primary key yakni ID 1
ID primary key, ID karyawan, ID proyek. Oke. Setelah ini kita tutup ya. Tabel relasi sudah dibuat. Kita akan coba lihat ya. Karyawan proyek. Maaf. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan langsung jadikan ID karyawan dan ID proyek sebagai foreign key ya. Langsung saja. Table karyawan proyek. Seperti ini. ID karyawan. References karyawan. Ini ID karyawannya. Sebentar, saya agak lupa lagi di sini ya teman-teman. Kita coba dulu. Oke, kita satu-satu kita tambahkan lagi ya untuk yang satunya lagi ya. ID proyek yang kedua. Apakah benar ya teman-teman? Kita cobain. Oke, berhasil teman-teman. Kita coba lihat. Nah, di sini kita sudah menambahkan menjadikan ID karyawan dan ID proyek sebagai sebuah foreign key atau referensi daripada kedua tabel, yakni tabel karyawan dan tabel proyek gitu ya teman-teman. Selanjutnya ada nanti setelah ini ada proses
untuk menginsertkan data atau memasukkan data ke setiap tabel, sekaligus nanti ada untuk memastikan apakah relasi yang telah saya buat itu benar, nanti dengan dilihat lagi juga menggunakan select join, dan akan dilanjutkan dengan backup dan restore itu ya teman-teman. Jadi proses yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin yang saya bisa jelaskan sampai sekian, sampai dengan membuat relasi daripada setiap tabel gitu ya teman-teman. Nah, kita cek lagi terakhir ya. Kita show tables. Nah, di sini ada keseluruhan tabel yang telah saya buat, yakni ada tabel absensi, tabel gaji, jabatan, karyawan, proyek, user, dan juga karyawan proyek. Dan ini semua sudah saya jadikan sebuah relasi yang tadi seperti saya jelaskan, ada one to one, one to many, ada many to many. Nah gitu. Nah, untuk memastikan relasi ini apakah benar atau enggak, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mungkin yang saya dapat jelaskan cukup sekian. Untuk video selanjutnya akan dilanjut dengan part 2 oleh rekan saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.